Kali ini saya akan menjelaskan tentang modus static routing. Dalam static routing ini ada 3 device yang sering digunakan, yaitu hub, switch, dan router. Nah, ketiga device ini memiliki perbedaan, antara lain. Yang pertama, hub menggunakan OSI layer 1, switch menggunakan OSI layer 2, router menggunakan OSI layer 3. Perbedaan yang kedua, hub menghubungkan network yang sama, switch menghubungkan network yang sama, router menghubungkan network yang berbeda. Nah, perbedaan yang ketiga, hub hanya menggunakan broadcast, sedangkan switch dan router menggunakan broadcast, unicast, dan multicast. Perbedaan yang keempat, hub lebih boros bandwidth, sedangkan switch hemat bandwidth dan router tidak menggunakan bandwidth. Nah, bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimal tertentu. Perbedaan yang kelima, hub menggunakan hub duplex, switch menggunakan full duplex, dan router tidak menggunakan duplex. Perbedaan yang keenam, hub tidak memiliki address, switch menggunakan MAC address, router menggunakan IP address. Perbedaan yang ketujuh, router lebih cepat pengiriman datanya daripada hub dan switch dikarenakan router memiliki algoritma routing protokol untuk mencari jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Perbedaan yang kedelapan, hub dan switch menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network, sedangkan router bisa menggunakan LAN dan WAN atau Wide Area Network. Jadi router lebih luas jangkauan pengirimannya. Nah, setelah itu perbedaan yang kesembilan, hub menggunakan bit, switch menggunakan frame, dan router menggunakan paket. Perbedaan yang ke-10, hub menggunakan shared bandwidth, switch menggunakan dedicated bandwidth, router menggunakan dynamic bandwidth sharing. Nah, perbedaan yang ke-11, hub tidak memiliki table, switch memiliki MAC address table, router memiliki routing table. Perbedaan yang ke-12, hub tidak memiliki NAT, switch tidak support NAT, dan router support NAT. Nah, NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet menggunakan satu alamat IP. Nah, selanjutnya ada cara kerja switch. Pada saat ingin mengirimkan paket data dari satu host di switch A ke host di switch B. Nah, jadi switch A dan switch B harus mengenal semua MAC address dari masing-masing switch, sehingga switching tidak efektif dipakai untuk network berskala besar. Nah, untuk contohnya, kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, cara kerja router. Cara kerja router ini sangat efektif dan sangat cepat untuk pengiriman paket data. Karena jika kalian ingin mengirimkan paket data dari host di router A ke host router B, kita hanya harus mengenalkan IP dari masing-masing pengirim dan penerimanya saja. Untuk contohnya, kalian bisa melihat video saya sebelumnya tentang dynamic routing. Nah, kemudian ada ciri-ciri static routing. Yang pertama, konfigurasi routing dilakukan secara manual. Yang kedua, tidak memberikan informasi atau update otomatis antar router. Yang ketiga, optimal untuk network, hub, dan shop. Yang keempat, membutuhkan informasi network distinction. Yang kelima, setiap network distinction disetting manual. Yang keenam, digunakan oleh organisasi kecil. Yang ketujuh, sebagai backup dynamic routing. Yang kedelapan, cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat. Yang terakhir, memiliki administrative distance 0 atau 1.